Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitri Desda Yunda, Intan Pasaribu, Livia Siti Rosyada, dan Feby Aprilia Yolanda. Kami akan membahas materi tentang Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri pada abad ke-16 dan ke-17. Kerajaan Gunung Sahilan berakhir pada tahun 1946. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri selama kurang lebih 300 tahun. Selama itu, Kerajaan Gunung Sahilan diperintah oleh 9 orang raja dan 1 putra mahkota yang akan dinobatkan sebagai raja ketika raja terakhir wafat. Raja-raja tersebut adalah yang pertama, Tengku yang bertuan Bujang Sati bergelar Sultan Panggubayan diperkirakan tahun 1700 sampai 1730. Mangkat di Pagaruyung merupakan anak raja yang dijemput ke Pagaruyung. Yang kedua, Tengku yang bertuan Nan Elok tahun 1730 sampai 1760 mangkat di Mekah. Yang ketiga, Tengku yang dipertuan Mudai tahun 1760 sampai 1800 mangkat di Pulau Gameran, Laut Merah. Yang keempat, Tengku yang dipertuankan Hitam tahun 1800 sampai 1840 mangkat di Gunung Sahilan. Yang kelima, Tengku yang dipertuan Abdul Jalil Khalifatullah pada tahun 1840 sampai 1870 mangkat di Jeddah. Yang keenam, Tengku yang dipertuankan Besar Tengku Daulat pada tahun 1870 sampai 1905. Yang ketujuh, Tengku Abdurrahman yang dipertuan Muda. Yang kedelapan, Tengku Sulung yang dipertuan Besar pada tahun 1930 sampai 1945 atau Raja Adat. Yang kesembilan, Tengku Haji Abdullah yang dipertuan Sati pada tahun 1930 sampai 1445, Raja Ibad. Ke-10, Tengku Ghazali putra mahkota dilantik pada tahun 1939, akan tetapi belum dinobatkan sebagai sultan atau raja. Kerajaan Gunung Sahilan terdapat di Rantau Kampar Kiri. Kerajaan Gunung Sahilan tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Pagaruyung yang didirikan oleh Aditya Warman. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri diperkirakan pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Pagaruyung, dan raja-raja yang memerintah merupakan keturunan dari Raja Pagaruyung atau Raja Muda Pagaruyung. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri sendiri sebagai kerajaan berdaulat setelah runtuhnya Kerajaan Pagaruyung pada awal abad ke-18 Masehi akibat dari Perang Patri. Kerajaan Gunung Sahilan menganut adat istiadat dari Kerajaan Pagaruyung yang telah dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Kerajaan Gunung Sahilan mengakui kekuasaan Kerajaan Hindia Belanda pada tahun 1905. Kerajaan Gunung Sahilan berakhir pada saat bergabung dengan NKRI. Kontribusi kerajaan dan rakyat Kerajaan Gunung Sahilan bagi kemerdekaan cukup besar, terutama dukungan kerajaan terhadap kemerdekaan rakyat pada agresi militer Belanda 1 dan 2. Di Kerajaan Gunung Sahilan, pemerintahan tertinggi ditangani raja yang menguasai adat atau pemerintah dan iadat atau keagamaan. Gelar Raja Kerajaan Gunung Sahilan adalah Tengku yang dipertuan Besar, dan untuk Raja Ibadat, Tengku yang dipertuan Sati. Kedudukan raja dalam Kerajaan Gunung Sahilan adalah sebagai lambang negara kerajaan, sementara pemerintah dalam artian eksekutif dikendalikan oleh lembaga ini disebut Kerapatan Khalifah. Nan berempat, Dimudik berlima dengan DT besar Khalifah Van Kampar Kiri.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.